Bro, gue mau nanya jujur. Lu pernah ngerasa tiap tanggal gajian cuma kayak numpang lewat doang? Baru masuk rekening, 5 menit kemudian udah kebagi buat cicilan, biaya orang tua, sekolah anak, kontrakan, kuota, bensin, dan sisa saldo cuma cukup buat pura-pura tenang. Lu kerja dari pagi sampai malam, lembur, kadang tanpa dihargai, tapi angka di tabungan gak pernah benar-benar naik level. Kalau itu kedengaran familiar, ya berarti kita lagi ngomongin hidup lu sekarang. Buat lu yang sandwich hustler, yang diapit tanggung jawab keluarga dan mimpi pribadi, rasanya kayak lari di treadmill yang kecepatannya dinaikin terus. Buat lu yang ambitious dreamer, yang masih muda tapi udah cemas lihat harga rumah kayak roket, lu mulai curiga, jangan-jangan sistemnya emang gak berpihak. Tapi tunggu dulu bro, kadang masalahnya bukan cuma sistem, bukan cuma gaji, bukan cuma ekonomi. Kadang yang diam-diam ngerem kekayaan kita itu, cara kita mikir soal uang. Di video ini, gua nggak mau ngomong motivasi kosong. Kita bakal bedah 7 pola pikir yang kelihatannya normal, bahkan terasa aman, tapi pelan-pelan ngerusak pondasi finansial lu. Dan percaya gua, nomor 3 itu paling bahaya saat krisis datang, karena dia bikin lu nggak siap waktu semua orang panik. Lu bakal dapat bukan cuma tamparan realita, tapi juga strategi praktis buat nebalik mindset itu jadi mesin pertumbuhan. Kita bahas logikanya, cara kerjanya di dunia nyata, dan gimana lu bisa mulai geser arah hidup finansial lu dari hari ini. Jadi jangan cuma nonton sambil rebahan bro. Bisa jadi ini momen dimana lu sadar, ternyata yang perlu di-upgrade bukan cuma income, tapi cara berpikir lu tentang uang. Oke bro, kita mulai dari pola pikir pertama yang sering banget kelihatan normal. Mentalitas gaji sebagai satu-satunya penyelamat. Lu ngerasa aman selama tiap bulan ada transferan tetap. Padahal itu ibarat lu berdiri di satu tiang bambu di tengah laut. Selama ombak tenang, lu fine. Tapi sekali perusahaan goyang, restrukturisasi datang, atau ekonomi seret, tiang itu patah dan lu langsung nyemplung tanpa pelampung. Masalahnya bukan di kerja kantoran atau bisnis orang lain. Masalahnya ada di keyakinan bahwa satu sumber income itu cukup. Di dunia yang volatil, income tunggal itu bukan stabilitas, itu ilusi stabilitas. Strategi praktisnya, minimal lu mulai bangun satu income tambahan yang scalable, entah digital skill, microbisnis, atau investasi produktif, bukan sekedar nunggu kenaikan gaji tahunan yang kena inflasi duluan. Sekarang pola pikir kedua, nanti aja kalau sudah punya uang lebih. Ini favorit kita yang sedang berjuang. Lu nunggu mapan dulu baru investasi, nunggu kaya dulu baru belajar bisnis, nunggu waktu lu longgar dulu baru upgrade skill. Padahal growth itu bukan hasil dari kelonggaran, tapi hasil dari keputusan di tengah sempitnya ruang. Bayangin otot lu, kalau nunggu badan fit dulu baru mulai olahraga yang gak bakal pernah mulai. Uang juga gitu bro, lu gak nunggu kaya untuk belajar mengelola uang. Justru karena lu belajar dari kecil nominal, lu punya fondasi saat nominalnya membesar. Pattern interrupt sedikit, kalau hari ini lu cuma punya sisa 200.000, pertanyaannya bukan cukup gak ya, tapi gimana caranya 200.000 ini ngajarin gua disiplin. Pola pikir ketiga, dan ini yang paling mematikan saat krisis, mentalitas defensif total. Lu cuma fokus bertahan, potong semua, tahan semua, simpan semua, sampai lupa satu hal penting. Bertahan tanpa strategi tumbuh itu cuma memperlambat kejatuhan. Saat krisis, banyak orang panik dan berhenti gerak. Mereka freeze. Lu pernah lihat orang yang terlalu takut rugi sampai akhirnya kehilangan peluang terbesar. Di krisis, aset diskon, peluang bisnis muncul karena kompetitor rontok, skill baru dihargai mahal. Tapi mental defensif bikin lu cuma mikir, jangan ambil risiko. Padahal risiko terbesar kadang justru diam di tempat. Secara mekanisme, krisis itu redistribusi peluang. Uang gak hilang, dia cuma pindah tangan. Mereka yang punya mindset ofensif terukur, yang siap dengan cash flow sehat dan wawasan investasi, biasanya justru lompat kelas saat orang lain sibuk bertahan. Jadi strategi praktisnya bukan reckless, tapi siapkan dana darurat solid, lalu tetap alokasikan sebagian kecil untuk peluang high upside yang terukur. Pola pikir keempat, merasa sibuk berarti produktif. Ini jebakan klasik kelas menengah urban. Kalender penuh, notifikasi nggak berhenti, tapi income stagnan. Lu capek, tapi capeknya nggak menghasilkan leverage. Produktif itu soal nilai, bukan soal jam kerja. Kalau 10 jam kerja, lu cuma dihargai satu rate tetap tanpa kemungkinan scaling, lu sedang tukar waktu dengan uang, bukan bangun sistem yang bisa kerja tanpa kehadiran lu. Strateginya, mulai geser sebagian energi ke aktivitas yang punya efek bola salju, seperti membangun brand personal, aset digital, atau equity di bisnis kecil yang bisa tumbuh. Dan bro, sadarnya di sini, 4 pola pikir ini saling terhubung. Income tunggal bikin lu takut ambil risiko. Kebiasaan nunggu bikin lu lambat belajar. Mental defensif bikin lu ketinggalan momentum. Sibuk tanpa leverage bikin lu terus di siklus yang sama. Ini bukan kebetulan, ini sistem mental yang tanpa sadar lu pelihara sendiri. Sekarang kita masuk ke pola pikir kelima.
Percaya bahwa utang konsumtif itu hadiah atas kerja keras. Lu bilang ke diri sendiri, gue capek, gue pantas. Lalu cicilan nambah, limit kartu kredit naik, dan tiap bulan cash flow makin tipis. Yang bahaya bukan utangnya saja, tapi normalisasi utang sebagai gaya hidup, seolah itu simbol naik kelas. Secara teknis, utang itu alat leverage. Tapi leverage tanpa aset produktif itu kayak narik beban pakai tali yang ujungnya nggak diikat ke apa-apa. Lu capek, tapi nggak maju. Strategi praktisnya sederhana, tapi nggak nyaman. Pisahkan tegas utang produktif dan konsumtif. Dan sebelum ambil cicilan apapun, tanya satu hal. Ini nambah cash flow atau cuma nambah gengsi? Pola pikir keenam lebih halus, tapi racunnya pelan. Merasa investasi itu judi. Banyak dari kita yang sedang berjuang tumbuh dengan cerita horor. Temen gua rugi saham, atau kripto bikin orang bangkrut. Lalu kesimpulannya ekstrim, lebih baik uang diem di tabungan walau tergerus inflasi tiap tahun. Padahal inflasi itu pajak diam-diam buat yang nggak paham permainan. Kalau rata-rata inflasi 4-5% dan tabungan lu cuma kasih bunga kecil, secara real daya beli lu turun. Bukan dramatis, tapi konsisten. Dan konsistensi kecil itu yang bikin jarak antara stagnan dan tumbuh makin lebar tiap tahun. Yang bikin investasi terlihat seperti judi bukan instrumennya, tapi cara mainnya. Masuk tanpa ilmu, ikut-ikutan hype, pakai uang kebutuhan pokok, itu bukan investasi, itu spekulasi emosional. Strateginya, mulai dari instrumen yang lu pahami, pelajari fundamental dasar, dan pakai uang dingin yang memang dialokasikan untuk pertumbuhan, bukan uang makan bulan depan. Sekarang kita masuk ke pola pikir ketujuh yang sering dibanggakan. Merasa rendah hati soal ambisi finansial. Lu takut dibilang matre, takut dianggap terlalu ngejar duit. Akhirnya lu kecilkan target sendiri supaya terlihat aman secara sosial. Lu bilang cukup segini aja, padahal dalam hati lu pengen lebih. Ini kontradiksi yang jarang dibahas. Kita bilang ingin bebas finansial, tapi saat ada peluang besar, kita mundur karena takut terlihat berubah. Realitanya, uang itu alat. Kalau lu nggak berani menginginkan lebih, lu juga nggak akan berani ambil tanggung jawab yang lebih besar. Pattern interrupt sebentar bro. Coba bayangin 5 tahun lagi. Kalau pola pikir lu tetap sama seperti sekarang, kira-kira grafik hidup lu naik, datar, atau turun? Kebanyakan dari kita bukan gagal karena kurang pintar, tapi karena targetnya sengaja dikecilkan supaya nggak perlu keluar dari zona nyaman. Jadi kalau kita rangkum sampai sini, 7 pola pikir ini bekerja seperti software lama di kepala lu. Mereka menentukan keputusan kecil setiap hari. Keputusan yang kelihatannya sepele, tapi kalau di compound 5-10 tahun, hasilnya beda jauh. Ini bukan tentang motivasi semalam. Ini tentang mengganti sistem operasi finansial lu. Oke bro, sekarang kita turunin semua ini ke tanah. Teori tanpa eksekusi itu cuma bikin lu merasa pintar, tapi saldo tetap tipis. Jadi kita bikin action plan yang realistis buat kelas menengah dan pekerja terjepit yang waktunya sempit tapi tanggung jawabnya berat. Langkah pertama, audit pola pikir lewat audit angka. Selama 30 hari ke depan, catat semua pemasukan dan pengeluaran tanpa drama. Bukan buat menyalahkan diri sendiri, tapi buat melihat pola. Dari situ lu bisa tahu apakah uang lu benar-benar kurang atau sebenarnya bocor di tempat yang nggak lu sadari. Langkah kedua, bangun dual engine income. Jangan langsung mikir bisnis besar. Mulai dari skill yang sudah lu punya dan bisa dijual ulang dalam bentuk berbeda. Entah freelance, konsultasi kecil-kecilan, jualan digital produk, atau reseller niche yang jarang kompetitor. Targetnya bukan langsung kaya, tapi menciptakan mesin kedua yang pelan-pelan mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Langkah ketiga, buat sistem alokasi otomatis. Begitu income masuk, langsung bagi ke 3 pos utama, kebutuhan hidup, dana aman, dan dana tumbuh. Dana aman minimal 3-6 bulan biaya hidup supaya lu nggak panik saat krisis. Dana tumbuh dialokasikan ke instrumen investasi yang sudah lu pelajari, walau kecil tapi konsisten. Sekarang kita geser ke sisi mentalnya. Setiap kali lu mau ambil keputusan finansial, pakai pertanyaan filter sederhana. Ini bikin gua lebih bebas atau lebih terikat?
Cicilan baru mungkin bikin lu terlihat naik kelas, tapi kalau bikin ruang gerak lu makin sempit, itu bukan upgrade, itu jebakan elegan. Konsistensi adalah pembeda utama. Banyak yang semangat di awal, tapi berhenti saat hasil belum kelihatan. Padahal efek compound itu seperti menanam pohon. Bulan pertama nggak ada bayangan, tahun kedua mulai terasa, tahun kelima baru lu sadar ternyata lu duduk di bawah pohon yang dulu cuma bibit kecil. Manfaatnya bukan cuma angka di rekening. Saat lu punya dana aman, lu tidur lebih tenang. Saat lu punya income kedua, lu berani negosiasi gaji tanpa takut kehilangan segalanya. Saat lu investasi rutin, lu merasa punya kendali atas masa depan, bukan sekedar penonton ekonomi. Dan yang paling penting, mental lu berubah dari reaktif jadi strategis. Lu nggak lagi panik tiap ada berita resesi atau PHK massal, karena lu tahu sistem pribadi lu sudah disiapkan. Bukan berarti kebal krisis, tapi lu jauh lebih tahan banting dibanding versi lama diri lu. Bro, kalau kita rewind sebentar, 7 pola pikir tadi bukan sekedar kebiasaan buruk. Mereka itu fondasi rapuh yang bikin kita yang sedang berjuang terus lari di tempat. Mengandalkan satu income, nunggu mapan dulu baru mulai, terlalu defensif saat krisis, sibuk tanpa leverage, normalisasi utang konsumtif, takut investasi, dan mengecilkan ambisi finansial, semuanya kelihatan wajar, tapi efeknya akumulatif dan brutal dalam jangka panjang. Lu sekarang sudah pegang senjata utamanya, audit angka supaya sadar realita, bangun dual engine income supaya nggak rapuh, pisahkan dana aman dan dana tumbuh supaya krisis nggak bikin panik, ubah pertanyaan finansial lu dari mampu nggak beli, jadi ini bikin gua lebih bebas atau makin terikat. Itu shift kecil, tapi dampaknya bisa ngubah arah hidup 5-10 tahun ke depan. Hambatan pasti ada, capek, distraksi, godaan lifestyle, omongan orang, bahkan rasa ragu dari dalam kepala sendiri. Tapi ingat, ekonomi global memang nggak bisa lu kontrol, kebijakan perusahaan juga nggak selalu di tangan lu, tapi pola pikir dan keputusan harian lu itu 100% wilayah kuasa lu. Dan dari situlah kekayaan dibangun, bukan dari keberuntungan semata. Sekarang gue mau lu refleksi sebentar. Dari 7 pola pikir tadi, mana yang paling nempel di hidup lu sekarang? Tulis di kolom komentar dan jujur sama diri sendiri. Kalau video ini ngebuka mata lu, share ke temen lu yang lagi ngerasa gajinya cuma numpang lewat. Kita bangun komunitas yang bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas dan strategis. Karena pada akhirnya bro, perubahan finansial itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling berani upgrade cara berpikirnya duluan.